Subhanahu wa ta'ala, ya ternyata kita tidak bisa langsung masuk ya, walaupun kita tadi parkir di dalam, ternyata kita harus keluar dulu dan mengikuti protokol. Kalau kita datang terakhir, kita harus ngantri dari belakang. Ya, Masya Allah, ini orang-orang, ratusan orang bahkan ribuan orang mungkin ya, rela berjemur untuk memasuki Masjid Nabawi, saking rindunya ke Masjid Nabawi. Semuanya merasakan kesenangan dengan dibukanya masjid ya, pintu-pintu masjid. Lalu bagaimana apabila pintu-pintu surga dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala? Mudah-mudahan orang yang berada di sini ya untuk mengantri ke dalam Masjid Nabawi dimudahkan terus untuk menjalankan ketaatan. Kita akan lihat ya betapa panjangnya antrian. Masya Allah, tabarakallah. Allahumma ftah lana abwaaba rahmatik. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Allahumma ftah lana abwaaba rahmatik. Alhamdulillahirabbil alamin. Setelah kita mengantri tadi, akhirnya kita diizinkan untuk masuk ya. Alhamdulillah. Tak lupa kita berdoa Allahumma ftah lana abwaaba rahmatik ketika kita memasuki rumah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian setelah itu kita melaksanakan sholat tahiyatul masjid ya, sebagaimana perintah Rasulullah SAW. Janganlah kalian duduk kecuali melaksanakan 2 rakaat tahiyatul masjid. Setelah itu ya, dikala kita mendapatkan kabar gembira seperti ini, yaitu dibukanya masjid, hendaknya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana dahulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika mendapatkan kabar gembira, beliau bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara sujud syukur. Sebagaimana dalam hadis dikatakan an Abi Bakrata anin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu kana idza ja'ahu amrun sururin aw busyira bihi kharra sajidan syakiran lillah. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika beliau mendapatkan hal yang menggembirakan atau dikabarkan berita gembira, beliau bersungkur untuk sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, alhamdulillah. Keadaan setelah sholat ya, mulai pada bubar karena waktunya juga nggak lama, ditutup lagi. Masya Allah, tabarakallah. Ini kita mau ke depan, kita mau ziarah ya, mudah-mudahan bisa mendekat. Allah, Allah, Masya Allah, tabarakallah. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ya, kaum muslimin yang istiqomah pasti merindukan masjid ini. Setiap langkah yang kita tempuh untuk menuju masjid itu akan menjadi pahala. Ternyata di depan ini, masjid bagian depan itu ditutup, artinya tidak ada jamaah yang sholat di masjid lama ya. Jadi hanya di masjid, ini shop depannya mulai dari sini sampai ke belakang. Mungkin di depan itu hanya khusus imam saja. Semuanya diharuskan untuk membawa sejadah masing-masing. Alhamdulillahnya saya pakai sejadah yang motifnya Masjid Nabawi asli Madinah ya. Ini motifnya motif sejadah Madinah Masjid Nabawi. Tapi sekarang ini dicopot semua, diangkat ya. Mungkin karena karpet juga bisa menjadi perantara tersebarnya virus corona. Dan di antara ikhtiar lainnya, di sini juga mushaf-mushaf, masahif ya, mushaf untuk baca Quran itu dibungkus rapi. Mudah-mudahan ya secepatnya Masjid Nabawi dibuka untuk umum ya, terutama jamaah Indonesia yang sudah menunggu untuk melaksanakan ibadah haji di tahun ini. Sampai sekarang belum ada informasi dan mudah-mudahan secepatnya ada kejelasan. Dan kita lihat, Masya Allah, ini lagi buka ya. Jadi kurang lebih ada 12 kalau nggak salah, wallahualam. Saya pernah hitung 12 kubah masjid yang bisa bergeser. Dan fungsinya untuk apa?
kaum muslimin. Jadi ini fungsinya untuk mengeluarkan udara, ya. Karena ketika banyaknya jamaah itu kadang pengap, ya. Untuk menyeterilkan dengan udara luar, yaitu dengan membuka ini. Masya Allah, ini kebetulan lagi dibuka. Mungkin di antara jamaah kaum muslimin sudah pernah melihat ya proses buka Kuba ini. Allah ya Karim. Ini area depan. Jadi memang masjid bagian lama itu masih ditutup Babus Salam. Ya, kenapa dinamakan dengan Babus Salam? Karena ketika kita ingin menyampaikan salam kepada Rasulullah SAW itu lewat sini, ya. Mungkin yang pernah umroh pasti pernah melewati Babus Salam ini. Jadi masih ditutup ya karena takutnya berdesak-desakan di sini ya. Insya Allah mudah-mudahan secepatnya semuanya akan dibuka. Mati Allah Subhanahu wa taala. Jadi ya, setelah kita melaksanakan sholat, tidak lama kemudian sekitar 20 menitan lah ya, itu langsung ditutup kembali ya. Ini ikhtiar dari pengurus Masjid Nabawi agar tidak tersebarnya virus corona. Insyaallah tabarakallah. Alhamdulillah hari ini diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan sholat di Masjid Nabawi ya. Di mana semua kaum muslimin di dunia ini merindukan ya. Mudah-mudahan yang menonton video ini Allah limpahkan rezeki dan dimudahkan untuk melaksanakan sholat di Masjid Nabawi ini. Sebagaimana Rasulullah SAW mengatakan, as-sholatu fi masjidi hadha, sholat di masjidku ini, kata Rasulullah SAW, khairun min alfi sholatin fi masiwah. Lebih baik 1000 kali dibanding masjid-masjid lain, illa Masjidil Haram wa Masjidil Aqsa, kecuali Masjidil Haram dan Masjidil Aqsa. Terima kasih, mudah-mudahan video ini bermanfaat. Silahkan share ya untuk memberikan kabar gembira ya bahwasannya Masjid Nabawi ini sudah dibuka dan sudah dilaksanakan sholat. Kita tunggu mudah-mudahan secepatnya Masjid Haram di Mekah segera dibuka dan Arab Saudi kembali membuka untuk penziarah dari Indonesia maupun dari negara lain. Terima kasih. Jazakumullah khairan. Assalamualaikum.